Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mursalin, amma ba'd. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anak kelas 7 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kita kembali dalam pembelajaran matematika. Sebelum memulai pelajaran, anak-anak diharapkan berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu, dan juga berdoa agar wabah COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan semangat belajar kalian. Ikhlaskan niat kita di dalam menuntut ilmu, dan berharaplah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memahami materi. Pada pertemuan hari ini kita akan memasuki bab yang baru setelah kemarin pada pertemuan sebelumnya kita telah melaksanakan penilaian harian. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan masuk di bab bilangan pecahan. Materi apa yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah memahami pengertian bilangan. Yang kedua, membuat pecahan senilai. Ketiga, menyederhanakan pecahan. Keempat, menyatakan hubungan antara dua pecahan. Kelima, menentukan letak pecahan pada garis bilangan. Dan keenam, menentukan pecahan yang nilainya di antara dua pecahan. Nah, pengertian bilangan. Kita pahami ilustrasinya terlebih dahulu ya. Ibu mempunyai 20 buah jeruk yang akan dibagikan pada 3 orang anak. Adi memperoleh 4 buah jeruk, Fitri memperoleh 5 buah jeruk, dan Ketut memperoleh 10 buah jeruk. Adapun sisanya disimpan oleh ibu. Dalam hal ini Adi memperoleh 4/20 bagian jeruk, Fitri memperoleh 5/20 bagian jeruk, dan Ketut memperoleh 10/20 bagian jeruk. Dari ilustrasi tersebut dapat kita simpulkan bahwa Adi mendapat 4/20, artinya mendapatkan 4 buah dari 20 jeruk. Fitri 5/20, artinya mendapat 5 buah dari 20 jeruk. Dan Ketut 10/20, artinya mendapat 10 buah dari 20 buah jeruk. Maka kita bisa katakan bilangan pecahan merupakan bagian dari keseluruhan. Mendapatkan bagiannya kemudian dari keseluruhan yang ada. Nah, bilangan pecahan itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai dengan P dan Q, di mana P dan Q ini adalah bilangan bulat dan Q sama dengan tidak sama dengan 0 ya. Maaf, ini salah ya, harusnya Q tidak sama dengan 0. Bilangan P disebut pembilang, sedangkan bilangan Q disebut penyebut ya. P di atas, Q di bawah. Nah, selanjutnya setelah kita memahami dan kita sudah paham apa itu pengertian bilangan pecahan, kita akan melakukan atau kita akan membuat pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Adalah pecahan-pecahan yang bernilai sama. Untuk memperoleh pecahan, kita lihat uraian berikut ini. Sepertiga. Kita bisa mendapatkan nilai sepertiga pecahan senilainya dengan cara kita kali 2/2 menjadi 2/6, kita kali 3/3 menjadi 3/9, kita kali 4/4 menjadi 1/12, dan kita kali 5/5 menjadi 5/15. Kemudian 2/6 itu senilai dengan 1/3 dengan cara kita bagi dengan 2/2, 3/9 senilai dengan 1/3 dengan cara kita bagi 3/3, 4/12 senilai dengan 1/3 dengan cara kita bagi dengan 4/4, 5/15 itu senilai dengan 1/3 dengan cara kita bagi dengan 5/5. Maka dari sini dapat kita katakan secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. Jika diketahui pecahan dengan P Q tidak sama dengan 0, maka berlaku P per Q sama dengan P per Q dikali A per A, atau P per Q sama dengan P per Q dibagi B per B, di mana A dan B adalah konstanta positif bukan 0 ya, konstanta positif bukan 0. Misalnya tentukan dua pecahan yang senilai dengan pecahan berikut. Maka misalnya 2/3 ini kita bisa ubah ya, bilangannya A per A nya atau B per B nya bebas ya.
bisa kita ubah dengan 2 atau dengan angka 5 atau dengan angka lainnya, asalkan memiliki bentuk pecahan A per A atau B per B, ya. Di mana A dan B sekali lagi adalah bilangan konstanta positif, bukan 0. Misal di sini 2 per 3 dikali 2 per 2 menjadi 4 per 6, 2 per 3 dikali 5 per 5 menjadi 10 per 15. Kemudian yang B di sini 28 dikali dengan 2 per 2 menjadi 56 per 84, atau kita bagi dengan 7, ya, menjadi 7 per 7 menjadi 4 per 6, ya. Jadi asalkan dia dibagi dengan bilangan yang memiliki bentuk yang sama, yaitu A per A atau B per B, ya, maka dia akan menjadi pecahan yang senilai. Nah, setelah kita belajar pecahan senilai, kali ini kita akan belajar bagaimana sih caranya menyederhanakan pecahan. Suatu pecahan di mana Ki tidak sama dengan 0 dapat disederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan FPB-nya. Dalam menyederhanakan sembarang pecahan, Ki tidak sama dengan 0 berlaku P per Ki sama dengan P per Ki dibagi A per A, di mana A merupakan faktor persekutuan terbesar FPB dari P dan Ki. Nyatakan pecahan 18/45 dalam bentuk pecahan paling sederhana. Maka kita selesaikan di sini, kita buat faktorisasi prima dari masing-masing 18 dan 45. Faktorisasi prima 18 adalah 2 kali 3 kali 3. Kemudian faktorisasi prima 45 adalah 3 kali 3 kali 5. Ingat anak-anak sekalian, pada pembelajaran yang lalu kita telah belajar bahwa dalam membuat FPB kita bisa menggunakan bilangan yang sama, kemudian kita ambil pangkat yang terendah. Di sini antara 18 dan 45, FPB-nya adalah 3 kali 3, ya. Yang sama adalah bilangan 3 dan keduanya sama-sama 3 kali 3, maka FPB-nya adalah 9. Maka pembilang dan penyebut dibagi dengan 9 per 9. Maka 18 per 45 dibagi 9 per 9 sama dengan 2 per 5. Jadi bentuk pecahan paling sederhana dari 18 per 45 adalah 2 per 5. Nah, setelah kita memahami bagaimana cara menyederhanakan pecahan, selanjutnya kita akan menyatakan hubungan antara dua pecahan. Bahwa untuk menyatakan hubungan dua pecahan, kita harus membandingkan pembilangnya. Jika penyebut kedua pecahan sudah sama. Adapun jika penyebutnya berbeda, untuk membandingkan pecahan tersebut samakan terlebih dahulu penyebut kedua pecahan dengan menentukan KPK dari penyebut kedua pecahan, kemudian bandingkan pembilangnya. Contoh, berilah tanda lebih besar atau lebih kecil untuk setiap pernyataan berikut sehingga menjadi pernyataan yang benar. 2 per 7, kira-kira pembandingnya 3 per 7. Nah, kita bisa lihat di sini pada soal bagian A, penyebut kedua pecahan sudah sama, yakni 7. Maka bandingkan pembilangnya 2 dengan 3. Maka 2 lebih kecil daripada 3 atau 3 lebih besar daripada 2. Maka menjadi 2 per 7 lebih kecil 3 per 7, atau kita balik 3 per 7 lebih besar dari 2 per 7. Pada soal B 2 per 5 berbanding 3 per 4. Pada soal bagian B ini penyebut kedua pecahan berbeda. Maka samakan penyebut dengan KPK dari 4 dan 5, yakni 20. Maka kita kalikan antara kedua bilangan dengan KPK-nya. Di sini KPK 4 dan 5 20, ya. Maka untuk 2 per 5 kita kali 4 per 4, sedangkan 3 per 4 kita kali 5 per 5. Maka dihasilkan 8 per 20 dan 15 per 20. Penyebutnya sama-sama 20 dan pembilangnya di sini 8 dan 15. Maka otomatis 8 lebih kecil daripada 15, atau bisa kita balik 3 per 4 lebih besar dari 2 per 5. Menentukan letak pecahan pada garis bilangan. Untuk menentukan letak pecahan pada garis bilangan, maka sebaiknya menjadikan pecahan tersebut menjadi pecahan senilai. Kemudian meletakkan pecahan tersebut berdasarkan urutan pembilangnya jika penyebutnya sudah disamakan. Pecahan positif diletakkan di sebelah kanan garis bilangan dan pecahan negatif diletakkan di sebelah kiri garis bilangan. Misalnya di sini contoh, susunlah pecahan min 1, 2 per 3 dan 1 per 2. Dalam urutan naik, kemudian tentukan letaknya pada garis bilangan. Penyebut belum sama, maka samakan penyebutnya. KPK 1, 2 dan 3, dari mana 2 dan 3-nya? Dari penyebutnya, ya.
adalah 6, maka 6 adalah penyebutnya. Sehingga min 1 berubah jadi min 6/6, 2/3 menjadi 4/6, 1/2 menjadi 3/6. Jadi urutan naik pecahannya adalah min 1, kemudian 1/2, kemudian 2/3 ya. Baru kita letakkan pada garis bilangan. Maka negatif 1 atau min 6/6 karena dia negatif maka kita letakkan di sebelah kiri. Kemudian selanjutnya adalah setengah, yaitu 3/6, kemudian diikuti oleh 2/3 atau 4/6. Buatlah garis bilangan pecahan, kemudian bandingkan pecahan 1/5 dan min 2/5 dengan memberi tanda lebih kecil atau lebih besar. Maka sekali lagi, karena sudah sama di sini penyebutnya, maka kita tinggal letakkan 1/5 di sebelah kanan, ya. Kemudian min 2/5 di sebelah kiri karena negatif. Maka kita bisa lihat di sini karena min 2/5 terletak di sebelah kiri 1/5, maka ya berarti tanda yang kita berikan adalah min 2/5 lebih kecil daripada 1/5. Karena semakin ke kiri berarti semakin kecil, semakin ke kanan berarti semakin besar. Selanjutnya kita akan menentukan pecahan yang nilainya di antara dua pecahan. Untuk menentukan pecahan yang nilainya di antara dua pecahan, langkah-langkahnya sebagai berikut. Samakan penyebut dari kedua pecahan, kemudian tentukan nilai pecahan yang terletak di antara kedua pecahan tersebut. Ubahlah lagi penyebutnya jika belum diperoleh pecahan yang dimaksud. Begitu seterusnya. Tentukan sebuah pecahan yang terletak di antara 1/2 dan 3/4. Maka di sini kita samakan dulu penyebutnya. Kita sama-sama kalikan dengan 8, diambil dari penyebutnya adalah 2/4. Ya, 2 dikali 4. Maka kita jadikan dia 8 ya. Di sini pakai 4/4 karena FPB-nya di sini KPK-nya adalah 4 ya. Antara 2 dan 4 KPK-nya adalah 4. Kita kali 4/4, setengah jadi 4/8, 3/4 jadi 6/8. Berarti antara 4 dan 6 adalah 5/8. Berarti pecahan yang terletak di antara 1/2 dan 3/4 adalah 5/8 ya. Karena kita lihat di sini 1/2 itu 4, 3/4 itu 6. Berarti di antara 4 dan 6 adalah 5. Maka kita tentukan nilainya adalah 5/8. Yang kedua, tentukan sebuah pecahan yang terletak di antara 3/5 dan 2/3. KPK antara 5 dan 3 adalah 15. Kita kalikan ya, 5 kali 3. Kemudian 3/5 kita kali 3, 2/3 kita kali 5, hasilnya adalah 9/15 dan 10/15. Nah, karena di sini tidak ditemukan bilangan di antara 9 dan 10, maka selanjutnya kita kalikan 2, ya 2/2 menjadi 18/30/30 dan 20/30. Kemudian baru kita temukan ya ada pecahan yang terletak di antara 3/5 dan 2/3 yaitu 19/30. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita tidak menemukan pada KPK yang pertama, kita kalikan lagi 2/2 ya. Setelah itu kita dapatkan bilangan di antaranya. Nah, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jika ada materi yang tidak dipahami silakan ditanyakan. Untuk tugas kita pada hari ini, Ananda diharapkan mengerjakan uji kompetensi 1 nomor 1 ABC, nomor 2 ABC, nomor 3 ABC, dan nomor 4 ABC. Kemudian uji kompetensi 2 nomor 1A, nomor 2AB, nomor 3A, nomor 4 AB, dan nomor 5 AB. Ya. Silakan, selamat mengerjakan untuk anak-anak di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.